Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wassalamu ala rasulillahil mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man iktafa. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan malam hari ini kita bisa kembali melanjutkan pembahasan kitab Rasyul Barat Syara Al-Adab Al-Mufrad. Di malam hari ini insyaAllah kita akan bahas halaman 273 bab ke-131. Nampaknya sebagian dari antum masih kenalannya nanti lanjut lagi. Mungkin itu berlanjut sampai kenalan bisnis nanti ya, sampai jadi ipar bahkan. Bab 131, babun at-tahabbu bainan nas. Boleh juga dibaca babut tahabbi bainan nas. Bab 131, saling mencintai antar manusia. Nah, bab ini sangat penting. Dikarenakan ya kita hidup saling berinteraksi satu sama yang lain. Kadang ada ketersinggungan, kadang ada salah bicara, kadang ada yang maksudnya bercanda ternyata menyakiti hati orang. Bab ini kalau kita resapi, ya, maka insya Allah akan menumbuhkan di hati kita rasa saling mencintai, terutama sesama muslim, apalagi sesama yang sudah menuntut ilmu sama-sama. Karena kami perhatikan ya, di dunia dakwah sekalipun, bab ini kadang-kadang tidak terwujud. Bab saling mencintai ini kadang-kadang tidak terwujud. Nah, silakan. Hadis 260, Ismail bin Abu Uwais mengabarkan pada kami, ia berkata, saudaraku mengabarkan padaku dari Sulaiman bin Bilal, dari Ibrahim ibnu Abi Said, dari kakeknya. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Walladzi nafsi biyadihi la tadkhulu jannata hatta tuslimu. demi Rob yang jiwaku berada di tangannya, kalian tidak akan masuk surga hingga kalian masuk Islam. Wala tuslimu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan Islam hingga kalian saling mencintai. Wa afshu salama tahabbu. Sebarkanlah salam, niscaya kalian akan saling mencintai. Wa iyyakum wal bughdata fa innaha hiyal haliqah. Dan hati-hatilah kalian terhadap kebencian karena sesungguhnya itu adalah menggunduli. La aqulu lakum tahliqu sya'ra walakin tahliqud din. Aku tidak mengatakan pada kalian itu menggunduli rambut, akan tetapi ia menggunduli agama. Selanjutnya di bawahnya. Muhammad bin Ubaid mengabarkan pada kami, ia berkata, Anas bin Iyad mengabarkan pada kami dari Ibrahim bin Abi Usaid seperti hadis di atas. Hadirin jemaah yang dirahmati Allah. Di sini ada beberapa penggalan perkataan Nabi SAW ya, tentang bagaimana dianjurkannya untuk kita bisa saling mencintai. Karena kalau kita mencintai sesama muslim, terlebih lagi yang ikatannya lebih kuat lagi, yaitu sesama ikhwah yang sudah mengerti sunnah, yang mengenal sunnah, maka ini akan terwujud banyak kemaslahatan. Antum boleh catat dekat situ. Pengaruh positif saling mencintai sesama muslim. Di antaranya, satu, akan memperkuat agama, dakwah, dan penyebaran Islam. Akan memperkuat agama kita. Kalau kita seorang muslim, satu dengan yang lainnya saling mencintai. Akan memperkuat dakwah. Yang membuat dakwah ini lemah, manakala kita satu dengan yang lain ternyata saling membenci. Dan dia akan memperkuat penyebaran Islam dan sunnah itu sendiri. Bila orang-orang yang mengusungnya, Islam dan sunnah itu, satu dengan yang lainnya saling mencintai. Yang kedua, kalau kita saling mencintai maka hilang hasad. Misalnya antum sama teman antum sama-sama saling mencintai. Antum punya usaha yang sama persis. Malah antum saling mendukung. Ya. Antum misalnya punya, di sini ada Andre Cafe Kopi. Punya teman yang juga punya kafe kopi. Kalau seandainya dia tidak saling mencintai, itu gampang dihasut.
Tapi karena dia saling berteman, saling mencintai, sering ikut kajian sama-sama. Yang ada saling menguatkan, aku punya resep baru, kamu mau enggak? Aku dapat tempat kopi yang kopinya enak, harganya murah. Kita ada bisa gini loh. Nanti ada kegiatan ini loh. Bisa kolaborasi. Ya. Jadinya enggak ada hasad. Kalau hasad itu kan merasa diri lebih bagus daripada usaha temannya misalnya. Tidak ada permusuhan. Hilang pertikaian. Hilang segala penyakit hati yang banyak terjadi di antara kita. Ini kalau kita benar-benar saling mencintai tulus satu sama yang lain. Nanti beda halnya lagi kalau ternyata kita ini saling mencintai karena ada sebuah kepentingan. Jamaah yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW di sini di awal bab, la tadkhul jannata hatta tuslimu. Kalian tidak akan masuk surga kecuali kalau kalian masuk Islam. Dan ini diperkuat dengan berbagai dalil yang menunjukkan bahwa tidak akan masuk surga kecuali hanya orang Islam saja. Bolehkah kita se-eksklusif itu? Oh, harus. Jangan terpengaruh dengan orang-orang liberal yang berkata, jangan merasa masuk surga sendiri. Agama yang lain itu juga punya sisi kebenaran. Enggak, mereka sesat dan kafir. Kalau agamanya bukan agama Islam. Allah sebutkan di surat Ali Imran ayat 19. Kata Allah, inna dina indallahi al-Islam. Sesungguhnya agama yang diterima di sisi Allah hanyalah Islam. Wa may yabtaghi ghairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin. Siapa yang beragama dengan agama yang bukan agama Islam, maka tidak akan diterima kebaikan sebanyak apapun. Tidak diterima amalnya kebaikan apapun. Dan dia di hari kiamat nanti akan menjadi orang-orang yang merugi. Kita boleh bilang begini karena di agama yang lain pun mereka merasa seperti itu. Tinggal masing-masing punya enggak kemampuan untuk membuktikan kebenaran agamanya masing-masing. Kalau kita belajar tentang keindahan Islam, bahkan tentang beberapa hal saja ya. Ada orang masuk Islam gara-gara ternyata di dalam Islam ini diajarin masalah cebok. Ada orang meneliti masalah iddah bagi wanita yang ditalak bisa masuk Islam. Ada orang yang meneliti pakar di bidang biologi, dia meneliti tentang persusuan di dalam Islam yang 2 tahun masuk Islam. Islam kalau mau dibuktikan banyak. Ya. Dari ujung satu dunia ke ujung yang lain, kita dapati anak kecil menghafal Quran di sana dengan di ujung yang lain hafalannya sama persis. Seandainya ada yang menghafal salah, orang-orang tahu. Sedangkan Injil siapa yang menghafal? Satu pendeta dengan pendeta yang lain tidak bisa mampu untuk menyamakan hafalan mereka semua. Ya. Nabi SAW mengatakan tentang dosa yang paling besar, anta ja'ala lillahi niddan wa huwa khalaqak. Engkau menjadikan sekutu bagi Allah padahal Allah yang menciptakanmu. Artinya kita tidak bisa masuk Islam kecuali kita beragama dengan agama Islam dan tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Tidak berbuat syirik. Kamu tidak menjadikan bagi Allah sesuatu sebagai sekutunya Allah, padahal Allah yang ciptakan kamu. Saya sering kasih analogi yang mudah begini. Kalau lagi lebaran, misalnya kepala sekolah SMA 1, open house. Kepala SMK 1 open house. Waktu datang murid-murid, kepala SMA 1 bilang, kalau mas ini siapa namanya? Kok saya di sekolah belum pernah lihat? Oh saya adik pak. Oh kelas berapa? Anu pak, sebenarnya saya SMK 1. Ini teman-teman saya ngikut saja. Kepala SMK 1 kan juga bikin open house kan? Iya pak, tapi saya malas, saya kesini aja. Mungkin kepala sekolah bilang gini, dia loh yang ngajarin kamu. Kepala sekolahmu yang di sana, bukan yang di sini. Yang ngasih pendidikan buat kamu itu yang di sebelah sana.
Kan agak aneh ya. Gurumu yang di sana, kepala sekolahmu di sana, kamu berhutang budi ilmu sama dia, malah kamu open house-nya di sini. Allah yang ciptakan kita, Allah yang kasih rezeki buat kita, Allah yang kasih segalanya buat kita, ternyata kita nyembahnya bukan sama Allah, tapi sama yang lain, kan aneh. Ya. Bahkan, ya, seandainya pun ada orang punya jasa yang besar, seandainya pun ada orang punya jasa besar bagi Islam, seandainya dia tidak beragama dengan agama Islam, maka tidak akan diterima selama-lamanya. Dan kalau dia mati dengan keadaan tidak beragama Islam, maka tempatnya adalah neraka jahanam selama-lamanya. Di antara orang yang paling besar jasanya, bagi Islam adalah Abu Thalib, pamannya Nabi. Pernah kita bahas di waktu saya jelaskan hadisnya di ujung sana. Ketika Abu Thalib sedang sekarat, Nabi SAW datang dan mengatakan, Ya ammi qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka bihanallah. Wahai pamanku, ucapkanlah kalimat la ilaha illallah. Akan kujadikan kalimatmu itu sebagai hujah untuk membela kamu di hadapan Allah di hari kiamat. Ayo ucapkanlah. Tapi Abu Thalib tidak mau, dikarenakan di situ juga terpengaruh oleh kedatangan Abu Jahal dan Abdullah bin Abi Umayyah. Mereka mengatakan, Ya Abu Thalib, atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Thalib, apakah kamu tidak merasa cemburu dengan agamanya Abdul Muttalib, bapakmu sendiri? Ya, singkat kata, Abu Thalib wafat dalam kondisi tidak beragama Islam karena tidak mengucapkan la ilaha illallah. Padahal kalau dihitung-hitung jasanya dia kepada Islam ini besar. Bagaimana tidak, Nabi Muhammad SAW itu dari kecil dia yang rawat. Sejak meninggal kakek, maka kehidupannya ditanggung oleh paman, yaitu Abu Thalib. Ya. Yang membesarkan Nabi itu Abu Thalib. Menunjukkan kepada kita, kalau seandainya Allah takdirkan tidak ada yang rawat Nabi Muhammad, ya, bagaimana sampainya Islam kepada kita? Jadi betapa besar jasanya Abu Thalib. Ketika Nabi sudah jadi Rasul, maka Abu Thalib yang bilang, wahai Muhammad, kamu silakan berdakwah, saya akan membelamu. Ya. Jadi ibaratnya Nabi itu punya penyemangat dalam rumah, yaitu istri. Sedangkan di luar rumah penyemangatnya paman. Tapi yang di dalam rumah muslimah, yang di luar rumah kafir. Ya. Tetapi bagaimanapun ketika Abu Thalib wafat dalam kondisi tidak beragama Islam, maka tempatnya adalah neraka. Makanya Nabi SAW mengatakan, Abu Thalib itu diberikan kepadanya adalah neraka yang paling ringan. Yaitu dipakaikan sandal dari api neraka hingga mendidih otaknya. Nah. Kemudian kata Nabi SAW di sini, wala tuslimu hatta tahabbu. Dan kalian tidak akan bisa masuk Islam dengan sebenar-benarnya, ya, sampai kalian saling mencintai satu sama yang lain. Ini menunjukkan bahwa di antara kesempurnaan Islam seseorang, apabila dia satu dengan yang lainnya sesama saudara muslim, mereka saling mencintai. Nah, bagaimana cara mencintainya? Catat lagi. Bagaimana cara menumbuhkan saling cinta kepada sesama muslim? Satu, sebarkan salam. Sebagaimana hadis ini ada kelanjutannya, wa afsyus salama tahabbu. Salinglah kalian memberi salam, niscaya kalian akan saling mencintai. Coba kalau kita saling ketemu, berpapasan, wajah ketemu wajah, mata ketemu mata, tapi nggak salam. Ya. Nanti kita akan saling gini, oh kenapa ya, ada yang salah? Apakah dia tersinggung sama saya? Apakah dia ada masalah sama saya? Tapi kalau ketemu mata, wajah ketemu mata, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Itu akan bisa menambah saling cinta. Kalau pun ada sesuatu, mungkin akan lebih mudah untuk menyelesaikannya. Cara kedua, saling menasihati. Cuma kalau di zaman kita sekarang, saling menasihati justru kadang-kadang bikin saling benci. Ya ada banyak faktor. Mungkin ada dari kita yang kalau dinasehati baperan. Yang paling jelek itu adalah karena sombong.
Karena merasa diri lebih lama, lebih lama ngaji, lebih senior, lebih berilmu, lebih. Atau jadi ustadz. Sehingga kalau ada yang kasih masukan, oh antum nggak usah kasih masukan sama saya. Oh, saya sudah dakwah kok. Antum siapa? Ya. Kadang-kadang ada baper. Padahal kalau seandainya kita meresapi, oh saling nasihati itu bentuk cinta. Ya, maka insya Allah itu akan memperkuat kita. Tapi seharusnya ya, normalnya, yang normal itu justru saling menasihati itu nambah cinta. Kita cinta sama yang nasihati kita. Ya. Makanya sebagian salaf mengatakan semoga Allah memberikan rahmat kepada orang yang menunjukkan kepada saya aib saya. Makanya sudah berlalu riwayat di buku ini juga. Ya, al-muslimu mir'atu akhi. Seorang muslim itu adalah cermin bagi saudaranya. Mungkin saudaranya tidak tahu kondisinya, tidak tahu aibnya, tidak tahu kekurangannya. Yang kasih tahu dia adalah saudaranya yang lain. Kadang-kadang kita itu punya kekeliruan tapi kita nggak sadar. Ya. Kalau normalnya kita sangat senang dengan yang mau nasihati kita. Sebagaimana normalnya kalau kita nasihati orang lalu dia terima, kita pun senang. Ya. Cara yang ketiga, bisa saling memberi kebaikan. Seperti hadiah. Makanya Nabi SAW mengatakan tahadu tahabbu. Salinglah kalian memberi hadiah, niscaya kalian saling mencintai. Meskipun hadiahnya nggak besar-besar amat ya. Cuman hadiah pena. Apalagi penuntut ilmu ya. Dikasih pena, stabilo itu seneng gitu. Ya, karena ini senjata buat penuntut ilmu. Ya. Kalau dikasih kopi, segelas habis 10 menit. Tapi kasih pena, ada terus dia. Ada di kantong, ada di tas. Kapan-kapan mau nulis, ingat dia lagi yang ngasih. Berikutnya, muamalah dengan baik. Muamalah dengan baik. Seperti kalau kita punya teman, punya saudara, dia punya jualan. Kalaupun kita nawarnya enggak kayak ibu-ibu di pasar, nawar kayak prestasi. Ya kan? Berapa itu harganya? 20.000, wah aku dapat 10.000 aja. Aku tawar setengah mati tadi. Mau akhirnya. Ya kan? Bagi mereka itu prestasi. Padahal sebenarnya kalau kita punya saudara muslim, dia punya jualan, kalaupun kita nawarnya juga bukan nawar di press setengah mati gitu. Ya. Sebagaimana kalau kita yang punya jualan, ada saudara kita yang nawar, ya mungkin kita bisa kurangi sedikit. Rahimallahu abdan samhan idza ba'a, samhan idza ishtara, samhan idza iqtada. Semoga Allah merahmati hamba yang dia itu tengah-tengah, ya tengah-tengah itu toleran. Kalau jual, kalau beli, dan kalau nagih hutang. Ini akan menumbuhkan kepada kita sikap saling cinta. Selanjutnya jemaah yang dirahmati Allah, kata Nabi SAW, wa iyyakum wal bughdah. Hati-hati dari kalian yang namanya soal kebencian. Hendaklah kalian hati-hati dari sikap-sikap suka saling membenci. Karena saling membenci itu akan menggunduli. Bukan menggunduli rambut, tetapi menggunduli agama. Bagaimana kebencian bisa menggunduli agama? Coba saya tanya jamaah menjawab ya. Agama kita ini kuat dengan dakwah, betul? Siapa yang bawa dakwahnya? Maksudnya di zaman kita sekarang. Para dai, para ustadz, para ulama. Ya kan? Seandainya para ustadz, para dai, para ulama ini saling benci, kira-kira dakwah itu nyatu atau pecah-pecah? Dari sini sudah langsung bisa terjawab. Oh, ternyata saling benci itu bisa menggunduli agama. Karena membuat agama yang harusnya kuat, dia jadi lemah. Dikikis habis dengan rasa kebencian. Maka ini juga saya nasihatkan untuk diri saya sendiri, untuk semua jamaah yang lain, terutama untuk teman-teman yang ikut berpartisipasi, punya peran dalam dakwah. Hati-hati sikap saling benci satu sama yang lain, tanpa ada alasan yang dibenarkan atau tanpa ada hal yang
sebenarnya kita masih bisa untuk saling toleransi atau kita bisa saling komunikasi. Terlebih lagi saya ingatkan untuk teman-teman yang jadi dai dan punya admin-admin seperti saya. Yang punya admin, yang punya tim, yang punya pembisik, yang punya asisten. Karena kadang-kadang kebencian ini timbul bukan dari antar dai dengan dai. Kadang gara-gara asisten lawan asisten, tim lawan tim, admin lawan admin. Mereka yang kelahi terbawa kepada ustadznya. Atau masalahnya cuma pribadi, misalnya seseorang dengan kebetulan ya adminnya ustadz yang lain, kemudian jadi pembisik, dibisik-bisiki, terus sesuatu yang akhirnya membuat adu domba. Ya, ini sangat buruk. Bahkan bisa jadi saya bisa simpulkan, termasuk di antara yang bisa menggundul agama ini adalah apabila dai punya asisten pembisik yang isinya adalah tukang adu domba. Ya. Ini teman-teman di sini banyak yang jadi mantan admin saya. Yang masih admin ada 3. Yang mantan admin ada beberapa. Mereka tahu saya paling tidak suka kalau kemudian dibisik-bisiki. Ustaz, masa Ustaz kayak gini Ustaz. Kalau ada berita-berita malah saya cecar gitu. Taunya dari mana? Antum tahu dari mana? Antum duga-duga atau dengar langsung atau seperti apa? Ya, jangan sampai di telinga saya masuk hal-hal yang sebenarnya itu adu domba secara tidak langsung. Kandungan hadis, silakan dibaca. Kandungan hadis yang pertama, kaitan antara iman dengan cinta karena Allah. Nah, sebagaimana kata Nabi, tidak akan masuk surga kecuali Islam, dan kalian tidak Islam dengan sempurna kecuali kalian saling cinta. Yaitu cinta karena Allah. Kedua, dalam hadis di atas terdapat anjuran agar senantiasa menyebarkan salam. Nah, terus? Ketiga, peringatan agar menjauhi pemutusan hubungan, permusuhan, kebencian, dan perselisihan. Ya, karena ini bisa merusak agama. 4, rusaknya hubungan persahabatan merupakan bencana terhadap agama. Apalagi kalau yang rusak ini adalah antar dai, antar sekolah Islam, antar DKM, antar yayasan, antar lembaga. Ya. Terus? 5, mengucapkan salam akan menyingkirkan pemutusan hubungan serta akan menumbuhkan kasih sayang dan mengokohkan persahabatan di antara kaum muslimin. Nah, dengan catatan mengucap salamnya betul-betul ya dari hati, kemudian meniatkan agar kita dengan satu dengan yang lain itu bisa saling mencintai. Ya, kadang-kadang kita salam tapi salamnya salam sekedar menunaikan hak aja. Tapi dalam hati itu enggak betul-betul keluar dari hati. Lanjut, bab berikutnya. Bab al-ulfah. Bab 132, kedekatan hati. Bab tentang kedekatan hati. Di papan tulis saya tuliskan ayat. Ini. Kata Allah Ta'ala di surat Al-Anfal ayat 63. Lau anfaqta ma fil ardi jami'a ma allafta baina qulubihim. Kata Allah Subhanahu wa taala, wahai Muhammad, seandainya kamu menginfakkan seluruh apa yang ada di bumi, ma allafta, kamu tidak bisa untuk menyatukan hati-hati mereka. Allah yang satukan hati mereka. Jadi kesatuan hati kita ini karena Allah Ta'ala. Seandainya bukan karena Allah yang satukan kita nggak ngumpul gitu. Nabi SAW mengatakan di sini, Al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arafa minha i'talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu, ruh kita satu sama yang lain semua ini adalah seperti pasukan
yang bareng-bareng, satu kompi. Yang saling kenal, maka akan saling menyatu. Sedangkan yang saling mengingkari, yang tidak kenal, maka dia akan berselisih. Jadi waktu kita diciptakan dengan roh-roh. Yang roh-roh ini waktu diciptakan itu bisa jadi bareng-bareng. Ketika roh-roh ini dimasukkan ke jasad, lalu kemudian kan pisah-pisah. Tapi karena dia memang saling mengenal, bila roh ini saling ngumpul, maka dia akan saling nyatu. Tapi kalau dia nggak saling kenal, dan dia pun di kompi yang berbeda, maka dia akan berselisih. Seringkali terjadi gini, misalnya, ada ikhwan, lama ngaji sunnah. Berlalu 10 tahun, lama nggak lihat, loh, kok tiba-tiba jadi ahli bid'ah misalnya. Kok bisa gitu ya? Ada ikhwan, lama ngaji sunnah. Lama nggak lihat, ternyata sekarang misalnya balik ke dunia musik lagi. Ngumpul sama teman-teman lamanya yang dulu katanya dia pernah tinggalkan. Kok bisa begitu? Di antara jawabannya, al arwahu junun mujannadah. Fama ta'arafa minha talafa wa ma tanakara minha ikhtalafa. Roh itu ngumpul sama yang sesamanya. Kalau dia sama, dia ngumpul jadi satu. Kalau dia beda, maka dia pisah. Mungkin di antara kita ada yang rohnya itu memang Allah tidak ciptakan sebagai roh ahlu sunnah. Maka dia mengenakan kajian sunnah, dia bingung, dia ingkari, lalu kemudian dia nggak dapat jawabannya. Akhirnya dia pindah jadi ahli bidah. Alhamdulillah kalau Allah jadikan kita sebagai ahlu sunnah. Karena ini adalah nikmat yang besar. Kalau bahasa orang Arab itu bilang at-tuyuru ala syakilatihat taqa. Burung itu hanya ngumpul sama yang sebentuknya. Maka akan sulit kalau burung dara ngumpul kok bareng sama burung gagak. Meskipun kadang-kadang ada, tapi biasanya dia oh ini enggak sekumpulan ini. Dia akan cari kumpulan burung dara yang lain. Ya. Semoga Allah satukan kita di atas sunnah. Kesimpulan awal, kedekatan hati ini adalah karena rahmat Allah. Dan kita hanya kumpul dekat hati bila satu roh. Ya. Silakan dibaca 261. Hadis 261, Ahmad bin Asim mengabarkan pada kami, ia berkata, Sa'id bin Ufair mengabarkan pada kami, ia berkata, Ibnu Wahab mengabarkan padaku dari Haywah bin Shuraih, dari Darraj, dari Isa bin Hilal as-Sadafi. An Abdullah ibn Amr ibn al-As an Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Dari Abdullah ibnu Amr ibnu al-As dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, Inna ruhal mu'minin atau mu'minain, boleh dua-duanya. Boleh dibaca inna ruhal mu'minin, boleh mu'minain. Kalau mu'minin berarti jamak. Kalau mu'minain berarti musanna, dua. Boleh dibilang roh dua orang, boleh dibilang roh orang-orang. Ya. Tapi di sini terjemahannya sesungguhnya roh dua orang. Berarti seharusnya Arabnya apa? Mu'minain. Terus? Inna ruhal mu'minin atau mu'minain la yaltaqiyani fi masirati yaum. sesungguhnya ruh dua orang mukmin saling bertemu dalam perjalanan yang berjarak 1 hari. Sebelumnya karena di sini la yaltaqiyani berarti seharusnya yang lebih tepat ini mu'minaini. Ya. La yaltaqiyan. Ini teman-teman kelas bahasa Arab insyaallah paham. Ya. Terus wa ma ra'a ahaduhuma sahibah. Dan satu sama yang lain tidak saling melihat sahabatnya. Nah. Apa maksud riwayat ini? Pertama kita lihat catatan kaki dulu. 266. Hadis ini adalah dhaif. Hadis ini sebenarnya tidak bisa dijadikan hujjah
Apalagi ini perkara dhaif, kecuali kalau didukung dengan riwayat yang lain yang sahih. Dan di sana ada yang sahih tadi. Yang al-arwah jununun mujannadah. Itu yang sahih, sehingga yang dhaif ini ya oke lah bisa dipakai. Kata Nabi SAW dalam riwayat yang dhaif, sesungguhnya roh dua orang mukmin saling bertemu dalam perjalanan yang berjarak 1 hari. Andaikan perjalanan 1 hari itu, anggaplah misalnya 200 kilo, maka wa ma ra'a ahaduhuma sahibah, belum ketemu badannya, tapi rohnya sudah ketemu 1 hari sebelumnya. Paham maksudnya? Oke, belum paham. Coba lihat Indonesianya tadi. Sesungguhnya roh dua orang mukmin saling bertemu dalam perjalanan yang berjarak 1 hari, dan satu sama yang lain tidak saling melihat sahabatnya. Anggaplah perjalanan 1 hari itu kalau jalan kaki, anggap saja Balikpapan sama Rinda. Paham? Andre sama Subhan, Andrenya di Balikpapan, Subhannya di Samarinda, badannya masih terpisah sejarak itu, tapi rohnya udah ketemu. Paham? Paham atau tidak? Ini masalah gaib sebenarnya. Tapi intinya gini, badan kita, kan kita ini punya roh kan. Roh kita itu bisa saling nyatu dalam sebuah perjalanan, dalam jarak perjalanan 1 hari, sementara badan kita terpisah di jarak itu. Jadi seandainya misalnya, ini mungkin contoh yang mungkin pas ini, mungkin. Saya kalau ngisi keluar kota, seringkali kolaborasi duet sama ustadz yang saya bahkan belum pernah lihat wajahnya sama sekali. Di Bima itu duet sama 5 orang ustadz, beberapa sesi. Besok insya Allah di Surabaya ada 1 ustadz yang saya bahkan belum pernah lihat wajahnya, belum pernah ketemu tatapan sama sekali. Tapi kok bisa duduk sama-sama? Kenal belum, tatap saling kenal pun belum pernah. Tapi kok bisa duduk sama-sama? Di antaranya adalah karena hati kita disatukan oleh Allah, misalnya karena disatukan oleh akidah yang sama. Orangnya pun bahkan belum ketemu, tapi kok mau duduk gitu loh. Ya. Dikarenakan ada keyakinan bahwa ini Allah satukan dengan akidah yang sama. Sering kali. Sehingga kalau dimulai kajian, saya sering bilang gini, alhamdulillah pada hari ini saya berkolaborasi dengan Ustadz Fulan yang bahkan baru hari ini saya duduk sebelahan dan baru hari ini kita ketemu. Kami belum pernah ketemu sebelumnya. Ya. Sehingga kalau pulang kadang bapak saya bilang gini, oh, Kai pikir ketemu dulu di manakah? Sudah kenal di manakah? Enggak, memang belum pernah ketemu sama sekali. Gitu. Tapi roh kita sebagai orang mukmin satu dengan yang lainnya punya kedekatan. Kandungan hadis. Ketetapan bahwa 2 orang mukmin yang saling mencintai dunia akan berkumpul di alam ruh kelak. Di sini saya mungkin ada catatan. Boleh dicatat dekat situ? Di dekat kandungan hadis. Kedekatan hati orang mukmin lebih kuat daripada nasab. Kedekatan hati orang mukmin itu lebih dekat atau lebih kuat daripada kedekatan karena nasab. Saya sudah pernah jelaskan ini saat di salah satu kajian di sini. Waktu itu saya ceritakan Nabi SAW ya, sebagai manusia biasa beliau sedih ketika pamannya yaitu Hamzah dibunuh dengan persekongkolan Wahsy dengan Hindun. Tapi kemudian Allah berikan hidayah iman kepada dua-duanya sehingga dua-duanya jadi sahabat Nabi. Bagaimanapun Nabi sayang sama Hamzah, tapi ketika para sekongkolan pembunuhnya kemudian beriman, ya kemudian jadi sahabatnya Nabi. Ya. Maka kekuatan iman ya itu lebih kuat daripada kekuatan ikatan nasab. Karena kadang-kadang juga kalau nasab bisa jadi orang itu putus hubungan. Berapa banyak orang misalnya tidak mengakui anaknya sebagai anaknya.
Dia tidak mau lagi bertemu dengan ibu atau bapak kandungnya. Itu karena nasab. Adapun karena iman, maka tidak seperti itu. Lanjut 262. Hadis 262. Abdullah bin Muhammad mengabarkan pada kami, ia berkata, Sufyan mengabarkan pada kami dari Ibrahim bin Maisarah dari Tawus. An Ibni Abbasin radhiyallahu anhu maqal. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu ia berkata, An-ni'mu tukfaru nikmat diingkari war-rahimu tuqta dan hubungan keluargaan diputus. walam nara mithla taqarubil qulub. Sementara kami tidak melihat nikmat yang setara dengan saling mendekatnya hati. Apa maksudnya? Nikmat mungkin saja diingkari. Hubungan keluarga mungkin saja diputus. Tapi kami tidak pernah melihat seperti dekatnya hati ya, yang saling mencintai karena Allah. Baca dulu kandungan hadis. Kandungan hadis. Kasih sayang sejati dan hubungan persahabatan yang tertanam dalam hati akan mengokohkan dan melanggengkan persahabatan, serta tidak akan mudah terpengaruh oleh berbagai faktor dari luar yang dapat mengeruhkannya. Nah, jemaah yang dirahmati Allah, saya baca di syarahnya Syekh Abdul Razak. Tadi malam saya dengarkan kajian beliau. Beliau mengatakan, qusida bin ni'mati ni'matullah. Yang dimaksud dengan nikmat di sini, nikmat diingkari, ada dua. Bisa jadi nikmat dari Allah kepada hamba. Bisa jadi nikmat itu adalah ni'matul insani ala akhi. Bisa jadi maksudnya adalah pemberian atau nikmat yang diberikan seseorang kepada saudaranya. Jadi ada dua nikmat. Dua nikmat ini mungkin saja diingkari. Ya, tidak dianggap. Misalnya seseorang tidak bersyukur kepada Allah. Bisa jadi. Atau bisa jadi juga seseorang tidak bersyukur kepada manusia yang kasih pemberian. Pura-pura lupa. Pura-pura tidak pernah hutang budi. Seperti seorang istri kepada suami. Ya, misalnya kalau lagi pengen sesuatu tapi nggak dikasih. Nikah 15 tahun. Pas nggak dikasih dia bilang, aku nikah 15 tahun sama kamu nggak dapat apa-apa. Padahal 15 tahun. Kalau nggak dapat apa-apa kok tahan gitu 15 tahun. Harusnya kan 15 hari aja cukup sudah. Ya kan? 15 tahun aku nggak dapat apa-apa gitu. Makanya Nabi mengatakan, iyyakunna wa kufranal munaimin. Wahai perempuan, hati-hati dari yang namanya mengkufuri orang yang ngasih kalian nikmat. Siapa maksudnya di sini? Suami. Kata Nabi SAW, la yashkurullaha man la yashkurun nas. Tidak dianggap bersyukur kepada Allah apabila seseorang itu, ya orang itu yang tidak bersyukur kepada manusia. Tidak dianggap bisa berterima kasih kepada Allah bagi orang yang tidak berterima kasih kepada sesama manusia. Azan dulu. Ayo bawa harta ke surga. Dukung pembangunan sekolah Islam Mufid dengan donasi ke rekening atas nama Yayasan Mufli untuk Islam dan Dakwah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu an la ilaha illallah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salah. Hayya 'alas salah.
حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Saya lanjutkan. Kata Ibnu Abbas tadi, ini perkataan Ibnu Abbas ya teman-teman, bukan hadis Nabi. Ini salah satu dari keunikan atau ciri khas dari kitab Al-Adabul Mufrad. Di dalamnya bukan hanya hadis Nabi, tapi juga ada athar sahabat, ada juga athar tabi'in. Ibnu Abbas berkata, nikmat itu mungkin saja diingkari, tidak dianggap. Pemberian suami tidak dianggap istri, atau kita pernah berbuat baik kepada seseorang kemudian dia lupa atau pura-pura lupa. Kita guru tapi nggak dihargai. Kita ngajar dia, misalnya waktu dia SD, pas kita sudah tua, dia besar, kita ketemu di pasar, dia cuman bilang apa ya? Oh guru kakak dulu ya? Guruku ya? Oh ya, gimana kabar tak misalnya? Nggak dianggap lah. Ya. Kemudian kita ngajarin waktu di pondok misalnya. Dia dulu nggak bisa bahasa Arab, kita ngajarkan bahasa Arab. Ternyata setelah dia jadi ustadz juga, ya kita sering diremehkan misalnya. Dianggap ustadz kami itu dulu kurang mumpuni dan semacam itu. Pemberian kita tidak dianggap, bisa jadi. Hubungan keluarga mungkin saja diputus. Tapi apabila seseorang dengan orang lain, dia punya kedekatan hati karena Allah, maka biasanya itu akan lebih kuat. Di sini ada kandungan hadis yang menurut saya ini harusnya kita bisa praktekkannya. Bahwa kasih sayang sejati, hubungan persahabatan akan kokoh dan langgeng dan tidak mudah terpengaruh oleh berbagai faktor dari luar yang dapat mengeruhkannya jika karena Allah. Jika karena Allah. Kalau bukan karena Allah, ya maka nalillahi ya baqa. Kalau sesuatu itu karena Allah, maka dia lebih langgeng. Sebaliknya sesuatu yang bukan karena Allah, biasanya dia tidak akan langgeng. Termasuk juga persahabatan. Kita dekat satu sama yang lain karena Allah, maka insya Allah ya itu akan langgeng. Tapi kalau hanya karena misalnya karena karena satu hobi, karena satu makanan favorit, karena punya kegemaran yang sama, maka nanti ada masanya persahabatan hilang begitu saja. 263 yang terakhir. 263. Farwah bin Abil Maghra mengabarkan pada kami, ia berkata, Al-Qasim bin Malik mengabarkan pada kami dari Abdullah ibnu Aun. An Umair ibn Ishaq qol. Dari Umair bin Ishaq ia berkata, catat dulu, Umair bin Ishaq itu tabi'in. Dari kalangan tabi'in. Berarti ini asar tabi'in. Kalau tadi ada hadis Nabi, kemudian ada asar sahabat Nabi, berikutnya asar muridnya sahabat. Apa yang dia katakan? Kunna natahaddatsu inna awwala ma yurfa'u minan nasi al-ulfah. Kami dari dahulu mengatakan, sungguhnya yang pertama kali diangkat atau hilang dari manusia adalah kedekatan atau kesatuan hati. Catatan kaki, sanadnya ini hasan. Ya. Kalau kita resapi maknanya, bahwa salaf dahulu seringkali ada perkataan yang mengalir di tengah-tengah mereka, ya, seringkali terucap di tengah-tengah mereka, bahwa di antara yang pertama kali diangkat dari manusia adalah kedekatan atau kesatuan hati. Ya. Mungkin di zaman kita sekarang kita rasakan, ya, kesatuan hati ini agak sulit menyatukannya, ya, karena ada banyak faktor, ada banyak kepentingan, ada banyak style, ada banyak gaya, ada banyak media, ya, sehingga satu dengan yang lainnya kadang-kadang misalnya dakwah lah di Balikpapan, ya. Dakwah di Balikpapan banyak yayasan, banyak ustadz, ya, banyak masjid.
Mungkin kalau antum tanya, apakah semuanya menyatu? Jujur saja jawabnya. Rasanya kayak mana? Apa yang menyebabkan hilangnya? Silakan dicatat. Apa yang bisa menghilangkan kesatuan hati ini? Satu, hasad. Hasad itu ada rasa-rasa dengki. Dengki itu apa? Dengki itu adalah kita kepengen nikmat orang itu tidak ada sama dia. Meskipun kita juga tidak bermaksud agar nikmat itu pindah ke kita. Ada pengertian dua hasad. Teman-teman tidak usah dicatat dulu, perhatikan dulu. Yang bisa menyebabkan kita hilang kesatuan hati itu karena hasad. Hasad itu ada dua pengertiannya. Dan dua-duanya benar. Satu, tidak suka orang lain dapat nikmat dan pengen nikmat itu kembalinya ke kita. Hasad yang kedua adalah tidak suka orang lain dapat nikmat meskipun kita tidak bermaksud nikmat itu untuk kita. Contoh, aku nggak suka dia itu ranking 1. Aku maunya aku ranking 1. Ini hasad. Aku nggak suka dia ranking 1. Aku ranking 2 nggak apa-apa. Yang penting dia ranking 10 aja. Satunya yang lain juga nggak apa-apa. Yang penting bukan dia. Itu tetap hasad. Paham? Ya, dua-duanya sama. Aku nggak suka. Dia sekarang kopinya sekarang lebih maju dari punya aku. Harusnya aku yang lebih maju. Itu hasad. Aku nggak suka kopinya dia sekarang lebih maju. Kafenya dia jadi banyak orangnya. Aku maunya kafenya orang aja. Yang lain aja yang lebih rame. Dia nggak usah. Aku juga nggak apa-apa nggak rame. Yang penting dia jangan. Itu juga hasad. Nah, hasad kalau di tengah-tengah kita misalnya sekolah CI sekarang lantainya 3. Harusnya saya yang 3. Oh sini anak muridnya banyak. Oh, harusnya saya yang banyak. Ya, harusnya kita lebih maju. Karena kita yang duluan. Ini hasad. Ya. Itu kajiannya kan kajian biasa aja. Ya harusnya itu enggak di sana itu orang, harusnya ke kita. Di sana kan cuma lulusan pondok. Di sini kan lulusannya Saudi. Harusnya kita yang rame. Itu hasad. Ya. Yang suka gitu-gitu itu menyebabkan hati kita hilang kesatuannya. Tadi saya ada nyinggung soal asisten-asisten tim-tim ya. Ustadz kan dulu kan ngaji sama syekh di Saudi kan. Harusnya Ustadz lebih rame. Nggak kayak Ustadz itu. Ustadz itu cuma ini ngomong sama gurunya. Sedikit banyak lama-lama nanti gurunya sama guru yang lain itu teradu domba. Sengaja nggak sengaja, sedikit demi sedikit lama-lama itu hilang kesatuannya. Yang terpenting itu dakwah sesuai dengan sunnah. Ya. Soal lulusan bukan patokan. Berapa banyak yang cuma lulusan pondok tapi dakwahnya lebih berkah daripada yang dari Madinah? Ya, kalau kita mau absen, ada. Ustadz yang lulus dari Madinah di Indonesia itu cuma ngapain-ngapain aja ada. Cuma dagang, disuruh dakwah, nggak berani saya. Ada. Yang dari pondok banyak yang bisa orang menimba ilmu darinya. Itu bukan sebuah patokan. Ya. Yang kedua, saling memata-matai. Saling memata-matai. Ketiga, saling membelakangi. Saling membelakangi. Saya kasih contoh. Meskipun contoh ini entah sangat nadir gitu ya. Sangat jarang. Misalnya. Di sini ada kajian. Saya ngisi. Anggap saja di belakang situ ada ustadz yang duduk tapi belakangi saya. Ya. Terus dia ngobrol sama yang lain. Antum mungkin melihat ke sana. Kira-kira lama-lama akan timbul saling benci atau enggak? Kalau ini jadi kebiasaan. Ya atau tidak? Ya. Itu namanya saling belakangi. Di sini ada yang bicara, di situ juga ada yang bicara. Ada belakang lagi. Misalnya. Berikutnya, membeli yang sudah ditawar. Membeli yang sudah ditawar. Orang sudah tawar, oh ya, kurang ya. Membeli yang sudah ditawar dan deal. Dan deal. Karena bisa jadi nggak deal. Ya.
Ada ikhwan di sini dulu jual tanah. Saya lupa yang mana ya. Siapa ya jual tanah? Kalau nggak salah yang beli bapaknya Arinel kayaknya. Sudah deal. Ternyata ada yang dari Sangatta nelpon dia juga mau beli dengan harga lebih tinggi. Tergoda dong. Itu enggak? Nanya saya. Ustaz, saya sudah deal sama Pak Hamzah. Harganya sekian. Ada yang nawar lebih tinggi. Duh, goyah saya. Selisihnya 30 juta. Padahal selisihnya cuma berapa jam gitu. Gimana Ustaz ya? Karena antum sudah deal, nggak boleh antum batalkan. Kecuali dengan keridoannya. Ya. Antum harus minta keridoannya atau misal. Antum kasih deadline. Bilang, Pak, ini ada yang nawar dari Bapak lebih tinggi 30 juta. Tentu saya tergoda sebagai manusia biasa. Tapi saya nggak akan putuskan punya Bapak. Tapi bolehkah misalnya Bapak kasih saya deadline berapa lama duitnya? Seminggu kah, 2 minggu kah? Oke deal, seminggu. Seminggu ya. Nanti kalau seandainya tidak jadi seminggu, bolehkah saya pindahkan ke yang lain? Harus gitu. Gak boleh langsung, Pak, gak jadi Pak, soalnya karena sudah deal. Kalau seandainya terjadi nanti bisa berkelahi antum sama yang beli sama yang beli kedua, itu nanti kelahi juga. Ya. Berikutnya, melamar yang sudah dilamar dan diterima. Adapun melamar yang sudah dilamar lalu ditolak tidak apa-apa. Ya. Lutfi lamar akhwat Ummu Abdillah. Ditolak misalnya. Saudaranya si Ezra lamar juga. Bolehkah? Boleh karena sudah ditolak. Adapun sudah diterima enggak boleh. Ya. Tinggal berapa menit sudah? Atau habis sudah? Tinggal 1 menit. Satu lagi yang juga menimbulkan hilangnya kesatuan hati adalah bid'ah. Bid'ah. Harusnya kita itu bersatu, tapi bersatu di atas sunnah. Tapi gara-gara ada orang yang berinovasi dan memodifikasi agama, terjadilah bid'ah idhofiyah atau bid'ah hakikiyah, membuat kita jadi saling membenci. Karena kita yang maunya Islam itu murni tentu tidak suka dengan orang yang mengada-ngada di dalam agama. Maka bid'ah ini termasuk di antara yang bisa menghilangkan kesatuan hati. Wallahu a'lam bishawab. Demikian subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.